Baik, pembelajaran hari ini yaitu tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, tujuannya Ustazah harap nanti teman-teman jadi bisa melakukan operasi hitung pada pecahan. Ada yang mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, ataupun mengubah pecahan campuran jadi biasa. Ada lagi mengubah pecahan ke dalam persen, mengubah persen ke dalam pecahan, lalu menentukan nilai pecahan pada suatu kuantitas dan mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Agak banyak nih, cuman hari ini nanti latihannya Ustazah akan berikan setelah ditutup Zoom-nya ya. Nanti Ustazah fotokan. Karena agak sulit di ini. Udah muncul kan? Ya, udah jangan. Oke. Nah. Nah, di sini teman-teman masih ingat tentang pecahan? Kalian belajar kelas berapa pecahan? Kelas berapa saja? Masih ingat dari kelas berapa? Teman-teman. 3 mungkin. Kelas 3 pernah? Kelas 3 pernah. Kelas 4 pernah juga ya. Kelas 5 juga pernah. Masih ingat tidak? Pecahan itu. Teman-teman lihat di sini. Yang angka 3/5. Aduh, mana ya tunjuknya. Nih. Ini deh. Yang 1/10 nih. Mana yang merupakan pembilang dan mana yang merupakan penyebut. Pembilangnya yang 1 atau yang 10, penyebutnya 1 atau yang 10. Ada yang masih ingat? Nggak lupa saja. Lupa ya. Nah, yang atas ini satunya disebut dengan pembilang, sedangkan 10-nya disebut dengan penyebut. Ini namanya pecahan biasa. Yang ini ya, ini pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran itu yang ini nih. Nih, kelihatan yang 1 5/10. Ini pecahan campuran. Yang ada bilangan bulatnya yaitu satunya, lalu ada pecahannya, 1/2-nya. Nah, ini namanya pecahan campuran. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Desimal itu bilangan yang berkoma, ada komanya. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada 2, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang spesial, yaitu pecahan dengan penyebutnya bilangan 10 dan kelipatannya. Contohnya ini, 1/10. Nah, ada lagi 1/100, ada lagi 1/1000, ada lagi 1/10.000. Nah, kalau untuk ini, untuk bilangan pecahan yang pernya itu 10 dan kelipatannya, kelipatan dari 10 kan 100, 1000, 10.000, 100.000 ya. Ini mudah sekali teman-teman. Caranya penyebutnya ini bisa kita balik. Ini kan 1 dulu baru 0. Nah, kita tulis 0 dulu baru 1. Tapi satunya ini dari mana? Satunya adalah pembilangnya yang di atas ya. Jadi kalau pembilangnya 3 seperti ini, 3-nya di sini. Jadi 0 ini kita pindahkan ke sini nih. Nah, 0-nya kita kesiniin. Ya. Terus kalau 100, dua-duanya 0-nya kita kesiniin. Itu. Kalau 1000 juga sama. Ketiga 0-nya kita kesiniin. Lalu satunya yang di atas ini kita taruh di paling belakang. Ya. Terus komanya gimana? Komanya gampang. Pokoknya komanya itu hanya 1 angka yang paling depan aja. Kayak gini.
Yang ini juga sama. Ini 10.000, nolnya kita pindahin ke sini. Belok. Ini ke sini. Dan ini yang ke sini. Nah, ini satunya itu dari sini. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah, Pak. Oke. Paham saja. Kita lanjut ya. Nah, Ustazah gimana kalau atasnya 3? Nah, kalau atasnya 3, si 0 ini tetap ke sini ya, teman-teman. Nah, terus 3 ini sini. Sama dengan 100. Ini 0-nya ke sini. 4-nya ke sini. Terus ini gimana kalau ininya 12? Nah, kalau ininya 12, teman-teman bisa caranya seperti ini. Bentar. Ini kan tadi 0-nya kita jadikan seperti ini ya. Di 0,00. Ada 3 kan? Lalu kita tambahkan 12 di bawahnya. Bentar. Ini kita tulis dulu 0,001. Kita tulis dulu seperti itu. Terus kita tulis bawahnya di sini 12. Lalu kita kalikan. Nanti jadinya 0,0012 atau mudahnya gini. Mudahnya mana ya? Bentar. Mudahnya adalah kita lihat ada berapa nolnya. Di sini kan ada 3. 1, 2, 3. Oke, karena angka di pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya, dia pasti depannya 0. 0, karena di sini ada 3 angka, berarti kita bisa tulis dulu 0, 0, 0. Gitu ya. 3 angka ya. Lalu kita tambahkan 12. Nah, ketika kita tambahkan, ini hasilnya jadi di sini ya. 0,012. Nah, untuk penyebutan komanya juga, ini bukan 0,012, tapi 0,012. Jadi ketika di belakang koma itu udah bukan 12 lagi, tapi dibaca angkanya seperti angka biasa, jadi 0,012 gitu. Sampai sini bingung nggak? Untuk yang ini nih. Kalau bingung tanyakan ya. Kalau kalian nggak ada yang bertanya, maksudnya anggap mengerti. Gimana? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. 124 per 10.000. Nah, kita lihat nolnya kan di sini ada 4 tuh, 2 tuh, 2, 3, 4. Nah, lalu kita tulis di sini. Karena dia lebih kecil daripada yang di bawahnya, ya, karena lebih kecil ya, jadi ini pasti depannya koma. Beda lagi kalau misalnya begini teman-teman, 11.000, 11.124. Atau 10.000 deh, 10.124. 10.124 dengan 10.000 kan besaran yang gini ya. Nah, si satu yang ininya dia kita ganti di sini. Gitu. Karena dia kan jadinya 10.000. 10.000 bagi 10.000 kan 1, sisanya 124 gitu sebenarnya. Sisanya 124 per 1.000. Nah, kita balik lagi ke sini dulu. Kita pelajarin yang sederhana dulu aja ya, karena kondisinya masih harus online. Nah, si 10.000 ini karena nolnya ada 4, kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ya, 0 yang di depan, yang sebelum koma, itu didapat dari karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka depannya 0, kalau dia lebih besar, itu bisa jadi bilangan 1, 2, 3, tergantung angkanya. Kalau di sini 20.000, berarti di sininya 2. Kalau 300.000, berarti 30. Gitu. Jadi kayak dibagi sebenarnya. Lalu kita tambahkan 124. Nah, baru setelah itu kita tambah. Jadi hasilnya 0,0124.
Nah, ini caranya, sebetulnya caranya ada dua. Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Untuk mengerjakan soal yang bawahnya itu bukan angka 10 dan kelipatannya, kita bisa gunakan dua cara. Yaitu yang pertama, dengan cara, gimana caranya supaya penyebutnya itu jadi 10. Nah, kalau angka 5, supaya dia jadi 10 kan dikalikan 2. Ya. Jadi atasnya, karena bawahnya dikalikan 2, atasnya pun harus dikalikan 2. Jadinya 3 kali 2, 5 kali 2. Saya ulangi ya. Ini kenapa dikali 2? Karena supaya bawahnya itu 10. Kenapa harus 10? Supaya memudahkan. Jadi tinggal seperti ini. Gitu. Kalau udah bawahnya 10 kan mudah ya. Tinggal 0,6 gitu. Nah, supaya jadi 10, 5-nya harus kita kalikan 2. Kalau bawahnya sudah dikali 2, atasnya pun harus sama dikalikan 2. Jadi nggak boleh cuma bawahnya aja. Atasnya pun harus dikalikan 2. Lalu 3 kali 2 kan hasilnya 6, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, kembali lagi seperti yang ini. Ketika ini 6/10, berarti adalah desimalnya 0,6. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara 3-nya dibagi 5 langsung. Nah, 3 bagi 5 kita pakai cara yang seperti ini. 3 dibagi 5. 3 tidak bisa bagi 5, berarti kita kasih 0, di sini. Lalu kita tambahkan 0, 30 dibagi 5 adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Nah, 0. Sama sih sebenarnya ini juga. 6/10 pun kalau kita tidak paham dengan langsung jadi 0,6, kita bisa bagi dia ini. Nah, karena dia tidak bisa dibagi, 6 dibagi 10 kurang, jadi kita kasih 0, sini kasih 0, 60 bagi 10, 6. Gitu. Nah, untuk cara duanya adalah yang ini nih. Ini deh, yang ini, 3 bagi 5. Ini ya cara duanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kita sama-sama kerjakan yang ini. Yang ini nih. 1/4. Kalau kita pakai cara 1, supaya dia jadi 10 kan nggak bisa. Karena 4 dikali berapa biar jadi 10? Berarti kita coba jadikan 100. Nah, 4 kali berapa yang supaya hasilnya 100? 4 kali 25 saja. Ya, betul. 4 kali 25. Nah, karena bawahnya penyebutnya dikali 25, berarti atasnya pun harus kita kalikan dengan 25. Nah, hasilnya adalah 25/100. Yang kita tabrak aja. Coba 25/100 kalau kalian lihat dari sini, pakai cara yang kayak bawah tadi ya. Jadi nolnya kita tulis 0,00 terus ditambah 25. Jadinya berapa isinya? 0, berapa? 25. 0,25 ya. Ya betul, 0,25. Caranya gimana, Fatin? Caranya gimana? Caranya terus hilang. 0 ini dari mana? Ustazah tanya. 0 yang di depan ini dari mana? Coba Farhan, Fatin, dan Rafa. Nolnya dari 100, bukan? 0 yang di depan itu dari ini nih. Kenapa ada 0 di depan? Karena 25 itu lebih kecil dari 100.
Kalau yang pembilangnya lebih kecil dari 100, dia kurang dari 100 ya, maksudnya kurang dari 100, kurang dari penyebutnya. Jadi pembilangnya itu lebih sedikit dari penyebutnya, dia pasti 0, nah, tadi kan dia nolnya ada 2, berarti 0,00 kita tulis di sini, nolnya ada 2, lalu kita tulis 25 di sini di belakang, kita tambahkan. Nah, hasilnya adalah 0,25. Tuh, sampai sini paham nggak? Paham banget saya. Paham ya, Farhan? Paham. Paham. Sekarang pakai cara yang kedua. Cara yang kedua kan berarti 1/4, 1 dibagi 4. Ya. Jadi si per ini, dia bisa melambangkan pembagian, ataupun bisa pembagian, bisa juga perbandingan. Jadi 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. Sama juga dengan 1 berbanding 4. Nah, 1/4 ini nggak bisa ya, 1 dibagi 4, kita beri 0. Sebenarnya caranya 0 yang di sini dulu nih. Tambahin 0, karena kita tambahin 0 di sini, kita beri 0, lalu 10 ternyata belum juga nih. Bisa nih 10 bagi 4 bisa, yaitu 2. 2 dikali 4, 8. Nah, dikurangi, ini 2, kita tambahkan 0, 20 dibagi 4 itu 5. Nah, 5 kali 4, 20, terus 0 deh. Tuh. Paham nggak sampai sini? Nanti teman-teman kan Ustazah akan kasih soal. Soalnya itu kalian bisa kerjakannya sambil melihat video nanti ya. Jadi nanti Ustazah upload videonya. Kita clear all drawing dulu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum dilanjut? Tidak ada. Benar, yakin. Ya udah. Sebentar. Ininya not responding. Nah, udah ada belum mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan campuran? Udah? Nah, kalau ini adalah kebalikannya, teman-teman. Ini adalah kebalikannya. Jadinya, kalau misalnya tadi itu dari pecahan ke desimal, kalau sekarang dari desimal ke pecahan. Nah, ini kan ada 0,1. 0,1 ini satunya kita simpan di sini ya. Terus pernya berapa? Kenapa 10? Karena kita bisa bilang ini adalah satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu nilainya per 10. Kalau dua angka di belakang koma itu nilainya per 100 dan seterusnya. Satu angka di belakang koma maksudnya apa? Dia ada angka. Nih, ini angka yang di depan koma. Terus ini ada koma. Di depan dong dia ya. Nah, satu ini ada setelah koma. Setelah kita nulis koma, berarti ada di belakang koma. Karena angkanya cuma ada 1, bukan nilainya 1 ya, tapi jumlahnya ada 1. Jadinya 1/10. Nah, ini karena angkanya ada 2, jadinya 1/100. Karena angkanya ada 3, jadinya 1/1000 gitu. Nah, contoh dengan bilangan selain satunya seperti ini. 0,3 berarti 3/10. 0,04 berarti 4/100. 100 dari mana? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya ada 2. Gitu ya. 1 tambah nolnya 2. Terus di sini 12/1000 karena di sini ada 3 angka di belakang koma, jadi nolnya kita tambahin 3 juga. Tuh. Ini 126
0,124 itu 124 berapa? Per 1000. Karena apa? Karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, nolnya pun harus kita beri 3 di sini. Terus angka di bawahnya harus berapa? 1, teman-teman. Harus 1. Kecuali iya, belum juga. Rapotnya Farhan. Sebentar ya. Farhan, rapotnya masih di rumah ya? Iya saja. Nah, hari ini bakal Oke. Tadi ditanyain sama Pak Wawan. Oke. Jadi, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, usah tanya ya. Nanti usah tanya ya. Jawabannya berapa? Ada yang sama, salah. Nah, sekarang untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran, balik lagi nih ada 2 cara juga. Misal, kalau pecahannya itu 0, ini mudah teman-teman. Kalau 0, dia pasti pernya itu apa namanya? Dia langsung 6/10. Itu. Bisa juga kalau misalnya kalian udah paham cara yang ini, kalian bisa langsung 6/10 atau bisa ya emang 6/10 sih. Terus bisa kita sederhanain lagi, kita bagi 2. Kita sama-sama bagi 2, atasnya sama bawahnya, jadinya 3/5. Nah, ini bisa begini. Sampai sini aja sebetulnya udah benar. Tapi ketika ditanya, sederhanakanlah pecahan itu, ubahlah, lalu sederhanakan. Berarti harus sampai sini. Tapi kalau diminta mengubah doang, sampai sini juga udah benar. Nah, gimana caranya kalau dia itu bukan 0,6, bukan 0, tapi 1, Nah, kalau ada 1, satunya ini bisa kita langsung tulis di sini nih, teman-teman. Ya, bisa langsung kita tulis di sini. Terus 5-nya kan ini 0,5. Berarti ini satu angka di belakang koma. Nah, 5-nya kita simpan ke sini. Nah, terus per 10. Kenapa per 10? Karena dia ada 1 angka di belakang koma. Jadinya pernya per 10. Lalu 5/10-nya kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. Jadinya 5 bagi 5, 10 bagi 5, 1/2. Ini. Nah, terus untuk yang cara keduanya, ini kita bisa langsung nih per 10. Kita langsung kasih per aja 10. Kenapa pernya 10 ke 100? Karena di belakang komanya ada 1 angka kan. Jadi kita bisa langsung 15/10. Nah, 15/10 kita bagi lagi. Kita bagi 5 supaya lebih sederhana. Kenapa dibagi 5? Kita cari yang pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Kenapa nggak kita bagi 3? 15 kan bisa dibagi 3. Karena 10 nggak bisa dibagi 3. Nah, karena 15 dan 10 bisa bagi 5, kita bagi 5. Nah, ini hasilnya 3/2. 3/2 itu kan dari 3/2 itu adalah gabungan dari 2/2, ya enggak? Coba. 2/2 kan 1. Nah, 3/2 kurangi 2/2 kan 1/2. 2/2 ditambah 1/2. Nah, ini gabungan dari ini kan. 3/2 itu. Nah, sedangkan 2/2 ini nilainya sama dengan 1. Makanya di sini ditulis 1/2. Gitu. Atau kalau kalian bingung 1,5 misalnya sampai sini, kalian bisanya begini, terus pengen dijadiin pecahan biasa, ini bisa kalian kalikan 1 kali 10. Ini nih, 1, 5/10. Kenapa sih bisa ada 15/10? Selain yang tadi kita langsung per 10-in, ini bisa 1 kali 10. Ke sini dikalikan. Lalu setelah dikalikan ke sini dijumlahkan. Jadi 1 dikali 10, 10. Ditambah 5, 15. Makanya jadinya 15/10.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pada pinter-pinter ya, nggak ada yang nanya nih. Ini Ustazah kasih soal ya. Coba. Nih, kalau 0,9 berarti berapa per berapa? 9/10. Oh, yang lain udah paham belum? Bener ya. Kok ini bisa sih? 9 per 10. Oke, kalau 0,08 berapa? 8/100. Tuh, 8. benar-benar. Kenapa per 100, Farhan? Soalnya ada 2. Ya, karena ada 2 angka di belakang koma. Jadinya pernya nolnya pun kita kasih 2 ya. Nah, lalu untuk 2,6 bisa ditulis gimana hasilnya? Siap. Oke, coba Farhan mau jawab nih kayaknya. Mic-nya dinyalain. 2/6/10. 2/6/10 betul. Bisa disederhanakan enggak? 6/10-nya bisa disederhanakan enggak? Bisa. Bisa ya. Jadi berapa? Bentar lagi hitung dulu. Kita bagi berapa ya? 6 dan 10 itu bisa sama-sama dibagi berapa? Fatin mungkin boleh bantu. Sama-sama bisa dibagi berapa, Tin? 10. 6 dibagi 10 bisa nggak? Gimana? 6 dan 10-nya kita bagi dengan angka yang sama-sama, dua-duanya tuh bisa dibagi dengan angka itu. Kalau dibagi 10 bisa dibagi 10, tapi kan 6 nggak bisa dibagi 10. Bilangannya nanti koma lagi. Jadi kita cari yang nilai yang bagi bisa. 2 saja. Ya betul, bagi 2. Dia cuma bisa bagi 2 nih, nggak bisa bagi angka yang lain lagi. Nah, karena kita bagi 2, berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. 10 bagi 2? 5. Nah, jadi hasil paling sederhananya adalah 2/3/5. Dari tadi yang Farhan jawab 2/6/10 itu sudah betul. Tapi ketika nanti ditanya pecahan campuran yang paling sederhana berarti harus sampai 3/5 gitu. Sampai yang tadi Farhan udah betul. Atau cara duanya kita bisa 26/10 tadi ya. Kita bisa langsung tulis 26/10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut nih. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi persen, ini gampang banget sebetulnya. Caranya ini, kalau untuk persen tuh gampang teman-teman. Persen itu, persen artinya per 100. Sen itu 100. Jadi per 100, ketika ada pecahan yang udah per 100, dia pasti udah jadi persen. Nah, jadi ketika misalnya kita lihat 2/5, di sini nih 40/100, dia udah pasti 40%. Gitu. Nah, 2/5, gimana caranya supaya dia bisa jadi persen? Ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita jadikan seperti yang tadi penyebutnya ini menjadi 100. Gimana caranya si 5 ini supaya dia jadi 100? Yaitu kita kalikan dengan 20. Karena 5 kali 20 kan 100. Karena bawahnya dikali 20, pembilangnya juga kita kalikan 20. Jadi kan penyebutnya kita kali 20, pembilangnya juga kita kali 20. Nah, kita kalikan 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Nah, 40% ini langsung 40 per 100 ini udah otomatis jadi 40%. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Kalau dia sudah per 100, dia jadi 40%. Ustazah gimana kalau misalnya 1, 2, 5
1250 per 100. Ini kan gede banget, berarti memang benar, jadi 1250%. Gitu. Udah pokoknya nggak usah bingung, kalau udah per 100 dia persennya sama dengan ini nih. Gitu. Jadi 40%. Nah, cara yang keduanya, ini kalian tinggal kalikan 100 aja nih teman-teman. Supaya jadi persen, kita kalikan 100. Boleh nggak kali 1000? Nggak bisa. Kalau kali 1000 nanti jadinya per mil, bukan persen. Karena dimintanya persen, kita kalikan 100. Nah, 2/5 dikali 100. 100-nya kita bagi ke 5. 100 bagi 5 kan 20 ya. Nah, udah gitu kita kalikan dengan yang ini. 2 kali 20. Itu hasilnya 40%. Gitu teman-teman. Paham nggak? Berarti dibagi langsung dikali saja. Iya, dibagi dulu. 100 bagi ke bawah ya. Baginya bukan ke atas. Pokoknya ke penyebut itu dibagi. Lalu setelah itu kalau udah ada hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Misalnya 5/10, berarti 100 bagi 10 dulu, baru dikali 5. Gitu. Jadi ke bawahnya dibagi, baru dikalikan dengan atasnya. Gitu. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Ini gimana caranya mengubah persen menjadi pecahan? Wah, ini paling mudah. Kalau dia mau jadi pecahan dan nggak perlu disederhanakan, tinggal begini. 25/100. Udah deh, selesai. Selesai nih kalau dia tidak perlu disederhanakan. Tapi kalau harus disederhanakan, kita seperti yang tadi. 25 dan 100 ini kita bagi dengan angka yang sama-sama bisa dibagi. Gimana ya bilangnya? Jadi dibagi dengan angka yang sama, tapi ketika dibagi hasilnya harus jadi bilangan bulat. Nggak boleh ada koma. Pak Ustazah, kan ini sebenarnya bisa dibagi 5, 100 juga bisa dibagi 5. Iya betul, ini bisa dibagi 5 nih. 25 dibagi 5 kan 5. Nih, ini bisa dibagi 5. Cuma nanti jadi panjang lagi, teman-teman. Kalau kita bagi 5 kan jadi 5/20. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5 lagi. Jadinya 1/4. Sama aja sih sebenarnya sama ini hasilnya. Cuman ketika teman-teman melihat angka 25 dan 100, karena 100 itu kelipatan 25, kita bisa langsung bagi 25. Kan kelipatan 25 itu 25, 100, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, dan seterusnya. Karena 100 ini kelipatan dari 25, kita bisa langsung bagi 25. 25 bagi 25 ke 1, 100 dibagi 25, 4. Jadi kita langsung ketemu jawabannya 1/4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada saja. Ya ada, benar. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini sama kayak yang tadi. Ini sama kayak yang tadi. Kayak yang persen ketika dikalikan 100. Cuman ini tuh cara mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat. Kalau ada soal pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, harus seperti ini caranya. Kalau misalnya pecahan ini kan pecahan biasa. Kalau pecahan campuran gimana Ustazah? Misalnya 1/3/4. Nah, ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi jangan langsung dikali. Caranya menjadikan pecahan biasa kan udah pernah belajar ya dulu ya. Jadinya 1 dikali 4, 4. Ditambah 3, 7. Nah, ini 7/4. Itu. Jadinya 7/4. Kalau misalnya baru ini bisa dikalikan dengan 28 misalnya. Jadi jangan langsung, kalau misalnya dia pecahan campuran, jangan langsung dikalikan. Nah, lalu gimana kalau misalnya cara mengalikannya? 3/4 kali 28, seperti yang tadi. Kita tinggal bagi 28 dibagi 4. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 dikali 3 adalah 21. Nah, ini cara yang kedua nih, guys. Ini cara yang kedua ya. Sedangkan kalau cara yang pertama, ini kita bisa kalikan
28-nya dengan 3-nya dulu. Jadi 28 dengan pembilangnya dulu. 3 kali 28 baru dibagi 4. Kenapa sih nggak bisa kita kalikan dengan 4? Secara kasat mata, teman-teman, 28 itu adalah 28/1. Kalau perkalian dalam pecahan, kan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 28, 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4. 3 kali 28, 28. Kalau dia bilangan bulat, 10. Gitu. Berarti 10 itu 10/1 sebetulnya. Karena 10 dibagi 1 kan 10. 28 dibagi 1 pun 28. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana, yang mudahnya yang mana. Biasanya sih kalau Ustazah lebih mudah yang ini, kalau dia bisa dibagi ya. Kalau misalnya di sini di angkanya 30 kan nggak bisa dibagi 4. Bisa sih, jadinya koma. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak mau koma-koma di awal, bisa pakai cara ini. Kalau dia bisa dibagi, angkanya dengan penyebutnya bisa langsung pakai cara yang kedua. Nah, ini kan 3 kali 28, isinya 84. Lalu kita bagi 4, baru hasilnya 21. Gimana? Sampai sini mau ditanyakan tidak? Tinggal satu lagi nih materi hari ini. Kalau tidak, kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir sama aja. Sama aja dengan yang ini. Cuman bedanya itu, aduh mana nih? Bedanya itu dia dikalikannya dengan suatu kuantitas. Kuantitas itu apa ya? Seperti misalnya seperti berat, kemudian panjang, seperti harga. Misalnya kamu lagi ngitung diskon nih, diskon 20%, berarti kan 20/100 dikali berapa harganya, misalnya kayak gitu. Ini cara mengerjakannya seperti ini. Nah, 5/8 dikali 16 ton sama dengan berapa kilo? Langsung dibuat kilo. Untuk pengerjaan 15 kali 16, 5/8 kali 16-nya, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi bisa langsung 5 kali 16 dibagi 8, bisa langsung 16-nya kita bagi 8, 16-nya kita bagi 8, 16 kita bagi 8, hasilnya 2, 2 kali 5, 10. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan, karena di sini ton dan dimintanya kilo, kita harus konversi dari ton menjadi kilo. Konversi itu dirubah. Nah, ton itu kan 1 ton 1000 kilo. Berarti kalau 10 ton, kita 10 kali 1000 kilo. Berarti ini hasilnya 10.000 kilo. Gitu. Untuk cara pengaliannya sama seperti yang tadi. Seperti mengalihkan dengan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya dia itu diskon, gimana Ustazah? Misalnya diskon, misalnya dia itu diskonnya 20%. Harganya adalah 120.000. Harganya 120.000 ya. Nah, kita harus bayar berapa nih? Atau pertama diskonnya dulu berapa? Kalau kita mau tahu diskonnya berapa, kita tinggal 20% dikali 120.000. Nah ya nulisnya. Nah, kita bagi deh ke sini. Ini karena ada nolnya ada 2, kita tinggal coret nolnya 2 di sini. Terus kita tinggal kalikan 20 dengan 1.200. 2 dikali 12, 24. Tinggal kita tambahkan nolnya 1, 2, 3. Nah, 24.000 ini Ustazah mau tanya, ini diskonnya apa yang harus kita bayar? Potongan harganya atau harga yang kita bayar? Menurut kalian? Nah, Ya, 24.000 ini apa? Ya, potongan harganya. Terus kita harus bayarnya berapa? Kalau kalian mau hitung dikurangi, kalian bisa kurangi 120.000, kurangi dengan 24.000. Nah, itu adalah harga yang harus kalian bayar, yaitu 96.000 ya. 96.000. Terus ada cara cepatnya nih, teman-teman. Cara cepat tapi legal. Nah, karena diskonnya 20%, berarti kita harus bayarnya sisanya dong. Kan semuanya itu harga normal itu 100%. Maksimal itu 100% ya. Kalau di pecahan itu maksimal angkanya sama dengan angka atas dengan bawah itu sama. Kalau misalnya persen itu maksimal 100. Fullnya itu 100. Nah,
Kalau dia diskon 20%, berarti kita harus bayar sisanya kan? Sisanya itu kan berarti 80%. Nah, kita tinggal kalikan 80%, 80 per 100 kali 120.000. Nah, ini kalau mau cepat, nggak harus dikurangi-kurangi. Ini tinggal dicoret-coret. Nah, 8 kali 12, 96. Terus kita tambahin nolnya tuh 2. Gitu. Nah, kalau ini berarti ini adalah harga yang harus kita bayar. Nanti soalnya bermacam-macam teman-teman. Kalau soal normal ya, normal. Maksudnya kalau misalnya ketika kita lagi tatap muka biasa, tidak sedang kondisi corona, biasanya soalnya itu lebih variatif. Contohnya, misalnya Farhan membawa uang 150.000 untuk belanja di tokonya Fatin. Nah, karena Farhan itu temannya Fatin, jadi dikasih diskon 15%. Nah, berapa harga yang harus, berapa kembalian yang harus diterima Farhan, misalnya gitu. Berarti dia harus ngitung dulu, dia bayar berapa, baru setelah itu dikurangi dengan uang yang dia bawa. Gitu. Sebetulnya untuk mengerjakan pecahan ini yang berhubungan dengan keseharian, itu kita bisa pakai logika, teman-teman. Jadi ketika belajarnya, kita bayangkan, kita andai-andai, dan kita kira-kira. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Fatin keluar-keluar kayaknya sinyalnya kurang bagus deh. Farhan mau bertanya? Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, udah sih. Nanti Ustazah kirim di grup tugasnya, diselesaikan hari ini ya, biar nggak numpuk. Farhan tugas yang belum juga diselesaikan ya. Karena harus segera diolah. Kalau nggak segera nanti nggak bisa keluar. Oke. Kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanya, beneran nih, nggak mau bertanya? Nggak apa-apa ya, nanti kalau mau tanya bisa langsung Ustazah ya. Oke, kita tutup yuk. Udah selesai, jadi kita hari ini udah belajar tentang pecahan dengan berbagai ininya ya. Tadi mengubah pecahan ke desimal, dari desimal ke pecahan, terus juga dari persen ke pecahan, pecahan ke persen, terus mengalihkan dengan bilangan bulat, sama menentukan nilai pecahan suatu kuantitas. Mudah-mudahan Farhan benar-benar paham. Kalau misalnya memang belum paham, bisa tanyakan nanti setelah Zoom. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya hari ini. Baik, terima kasih ya Farhan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih Farhan. Farhan boleh live. Udah, terima kasih ya. Ditunggu ya tugas-tugasnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,